Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Materi kali ini kita akan mempelajari mengenai zat adiktif dan psikotropika. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai zat aditif. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas mengenai zat adiktif. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Nah, zat aditif dibagi menjadi yang pertama narkotika, kemudian obat penenang, dan zat psikotropika lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Sedangkan obat penenang atau psikotropika adalah obat dalam dunia kedokteran yang dipakai dalam dosis kecil untuk membuat tenang dan tertidur. Yang terakhir adalah zat psikotropika lainnya. Salah satu contohnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Mari kita bahas untuk masing-masing zat adiktif dan psikotropika. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Atau dalam bahasa lainnya, zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dalam bahasa lain, ketagihan atau ketergantungan. Selanjutnya, mari kita kelompokkan mengenai zat adiktif dan psikotropika. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Berikut ini merupakan gambar dari narkotika. Ada ganja, nama ilmiahnya cannabis sativa atau marijuana. Kemudian ada kokain, yaitu erythrocylum coca atau coca, dan opium atau getah buah yang nama lainnya adalah Papaver somniferum. Berikut ini merupakan gejala ketika orang menggunakan ganja. Untuk ganja, gejala pemakaiannya bisa gembira, tertawa tanpa sebab, kemudian santai, lemah, berbicara sendiri, mengantuk, menguap, susah tidur, pengendalian diri kurang. Sedangkan kokain yaitu suka berbicara, gembira berlebihan dan gaduh, gelisah, detak jantung meningkat, demam, nyeri perut, mual, dan muntah. Dan untuk opium biasanya adalah gembira, tertawa berlebihan, bicara sendiri, cenderung berbuat kerusuhan, mual, susah BAB, pupil mengecil, dan nafas berat. Hal tersebut bisa menimbulkan gejala overdosis atau ketergantungan pemakaian. Ciri-cirinya yaitu ketakutan, daya pikir turun, denyut nadi tak teratur, gangguan jiwa, turun kesadaran, pingsan, atau yang bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu,
Kita harus menghindari atau menjauh dari narkoba. Barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 2 tahun, dan golongan 3 1 tahun. Berikut ini merupakan contoh narkotika golongan 2, yaitu morfin, petidin, dan metadon. Gambar berikut merupakan kemasan dari morfin dan metadon. Kemudian, kemasan morfin dan metadon yang digunakan dalam medis. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Nah, mengenai hukumnya, barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah, golongan 2 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, dan golongan 3 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Ini berdasarkan dari Undang-Undang Narkotika Pasal 84. Selanjutnya, narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya, kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Narkotika dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan ketergantungan. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Mari kita bahas mengenai psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur atau golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah ekstasi atau MDMA, LSD, dan STP atau DOM. Psikotropika golongan yang kedua yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Kemudian, psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Kemudian, psikotropika golongan keempat yang terakhir berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya adalah diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Nah, ini contoh nitrazepam. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Alkohol diperoleh dari proses peragian atau fermentasi sejumlah bahan. Bahan yang bisa menghasilkan alkohol adalah beras ketan, singkong, perasan anggur. Fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Gejala pemakaian alkohol biasanya gembira, pengendalian diri turun atau keseimbangan tubuh, dan muka kemerahan. Apabila diputus alkoholnya, maka terjadi gemetar, muntah, kejang-kejang, susah tidur, dan bisa menimbulkan gangguan jiwa. Kemudian yang kedua adalah contohnya dari nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba perhatikan kemasan rokok. Pada kemasan rokok terdapat peringatan merokok dapat membunuhmu. Nah, ini merupakan contoh racun-racun yang terdapat dalam rokok. Ada tar, nikotin, asam asetat, natrium hidroksida, naptalin, formalin, hidrogen sianida, aseton, geranol,
kadmium, toluen, metanol, hidrasin, urea, dan karbon monoksida. Semua zat tersebut sebenarnya itu tidak baik untuk tubuh dan sangat berbahaya. Dan contoh psikotropika yang terakhir adalah kafein, seperti yang telah kita bahas di awal. Zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada pengaruhnya terhadap tubuh, yaitu yang pertama adalah stimulan, merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah, contohnya kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Ingatlah, kokain dan metamfetamin dilarang digunakan. Barang siapa yang menggunakan di luar ketentuan hukum dapat dipidana 15 tahun penjara. Yang kedua adalah sedatif atau hipnotika atau dikenal dengan depresan. Merupakan zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contoh dari depresan misalnya adalah asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Yang terakhir adalah halusinogen. Halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh halusinogen misalnya LSA, lysergic acid amide, dan LSD, lysergic acid diethylamide. Penggunaan LSA dan LSD juga dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, hindarilah zat-zat ini. LSD sendiri atau lysergic acid diethylamide ini menimbulkan halusinasi. Biasanya digunakan untuk orang gangguan jiwa dan sakit ingatan. Cara bekerjanya adalah dengan membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks. Banyak sekali dampak buruk yang disebabkan oleh penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Yang pertama adalah merusak sel syaraf, kemudian perubahan perilaku, bisa menyebabkan ketergantungan, menimbulkan penyakit HIV, kemudian jantung, radang lambung, merusak hati, dan pankreas. Yang kelima, menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum. Nah, yang terakhir adalah menimbulkan masalah sosial. Maka dari itu, lakukanlah untuk menjaga diri dari bahaya narkoba. Salah satunya adalah mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba, kemudian terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan positif, dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Sekian, sampai berjumpa pada materi selanjutnya.